Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Reborn, remaja GPDI Eklesia Jember dimanapun saudara berada. Kembali hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menyanyikan sebuah pujian dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Harapan saya, doa saya, kiranya firman Tuhan ini menuntun kita setiap hari supaya kita berjalan dalam setiap rencananya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Yang ada di rumah, mari kalau bisa nyanyi bersama dengan saya. Bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang terindah.
dan ku hargai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, oh Yesus Engkau ku kagumi, oh Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau kami kagumi. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang kami kagumi. Haleluya, haleluya. Bapa kami puji Engkau. Hanya Yesus yang kami kagumi. Kaulah harta yang terindah. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, yang ku miliki dan ku hargai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Bapa, kami bersyukur. Sesungguhnya hanya Engkau yang kami kagum di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah Tuhan. Kami kagum atas pekerjaan-Mu dalam hidup kami, perbuatan tangan-Mu, karya Tuhan yang begitu besar itu dalam hidup ini. Itulah sebabnya kami terus ingin belajar daripada-Mu ya Tuhan. Engkaulah teladan untuk kami hidup, Engkaulah contoh untuk kami hidup, Engkau sumber keselamatan kami Bapa. Kepadamu kami mau belajar tentang semua kebenaran-kebenaran itu, supaya hidup kami dari hari ke hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dan berkati semua yang melihat, mendengar tayangan ini. Firman Tuhan menyentuh setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya dipulihkan dan hidup dibaharui dari hari ke hari. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa, hamba siap sampaikan firman Tuhan dengan bimbingan pimpinan daripada-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita dengar firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyimaknya. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan. Kemudian kita berseru kepada Tuhan, dan akhirnya kita melihat jawaban Tuhan. Tuhan mendengar jawaban, Tuhan mendengarkan setiap doa kita dan menyampaikan jawaban-jawaban doa dalam setiap kehidupan kita, meskipun itu dalam keadaan bahaya. Mari kita lihat firman Tuhan itu di dalam Mazmur 116
ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Meskipun ayat ini terlalu banyak mungkin, tetapi saya berharap kita fokus dengan kebenaran ini supaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat ini berbicara tentang perlindungan Tuhan, berbicara tentang anugerah Tuhan, berbicara tentang providensi Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah yang begitu ajaib itu bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap, yang percaya, serta bersandar kepada-Nya. Apakah saudara adalah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan? Apakah saudara adalah orang-orang yang memang benar-benar berharap kepada Tuhan? Apakah saudara adalah orang-orang yang benar-benar memberikan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Ataukah kita setengah-setengah mengikut Tuhan, akhirnya kita setengah-setengah pula dalam kita berharap kepada Tuhan? Saya ingin memastikan saudara semua, supaya kita semua adalah orang-orang pribadi-pribadi, umat-umat Tuhan, umat kepunyaan Allah, orang-orang tebusan Tuhan, yaitu orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dalam keadaan apapun kita terus berseru, berharap, menaruh pandangan kita pada kekuatan tangan Tuhan yang besar itu untuk menolong setiap kehidupan kita. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang hidup di dunia ini dengan begitu banyak pergumulan hidup, permasalahan hidup. Tetapi meskipun demikian, persoalan apapun tidak pernah melebihi tangan Tuhan yang penuh kuasa itu untuk menolong, menjamah setiap hidup kita dan mengangkat kita dari setiap belenggu-belenggu kehidupan. Itulah sebabnya saya pastikan kita semua, anak-anak Tuhan, remaja GPD Eklesia Jember, atau bagi saudara semua yang mendengarkan khotbah ini, kiranya kita menjadi makhluk-makhluk Tuhan yang senantiasa terus berharap kepada. Mari kita menjadi umat Tuhan yang punya habit, yang punya kebiasaan selalu mengasihi Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, selalu memohon kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah
juga selalu menyendengkan telinganya untuk mendengarkan setiap keluhan-keluhan kita. Memang itulah gaya hidup kita orang percaya. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, tanpa pertolongan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita dalam masalah pergumulan hidup, di dalam suatu keadaan yang terjepit, terhimpit sekalipun, jadilah pribadi yang ingat bahwa saya punya Tuhan yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doa saya yang saya sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya saya mendorong saudara semua sahabat Ribon Remaja GPD Eklesia Jember, untuk kita tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan. Alkitab tidak pernah memberikan jaminan bahwa kita ikut Tuhan, kita enak-enak saja, kita fine-fine saja, kita hidup dalam situasi yang nyaman. Tidak. Tatkala kita mengikut Tuhan, kita pikul salib, kita mengalami begitu banyak penderitaan, persoalan hidup, tantangan, masalah silih berganti. Sebagai anak muda, sebagai remaja, meskipun kita masih remaja, kita masih muda, kita mungkin masih dalam usia yang begitu muda, tetapi kita pun tidak lepas daripada pergumulan hidup. Pergumulan di sekolah kita, berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman, yang setiap hari mencoba membujuk kita untuk kita mengikuti gaya hidup dunia ini. Itu tantangan kita, itu pergumulan kita. Tetapi saya percaya, ketika kita kuat dengan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, dan kita terus berdoa, berharap, memohon kepadanya, maka Dia Allah yang kudus itu, Dia sahabat sejati kita, akan menyendengkan telinganya untuk mendengarkan setiap pergumulan, keluhan-keluhan kita, seruan yang kita sampaikan kepada. Oke saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ke-14 ayat ini saya ingin membagikan beberapa pelajaran penting, pelajaran yang berharga. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau ikut Tuhan, jangan mengasihi Tuhan setengah-setengah. Jangan di gereja, hati di luar gereja. Jangan status anak Tuhan, tetapi pikirannya duniawi. Jangan hidup sebagai pelayan Tuhan, tetapi tidak bisa meninggalkan tabiat-tabiat lama, habitnya yang lama, kebiasaan yang lama. Jangan. Ikut Tuhan, mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati kita. Segenap hati ini berbicara tentang inner man kita, tentang kehidupan yang paling dalam hidup ini. Bagaimana kita menyatukan hidup kita, roh kita dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, menyatukan roh kita ini dengan rohnya Tuhan, supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Pakai tenaga kita, kekuatan kita ini untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan tenaga, tangan kita, mulut kita ini, pikiran kita ini, fokusnya hanya untuk melayani Tuhan. Dan kita pakai akal budi kita ini, pikiran-pikiran ini, gagasan-gagasan yang ada di pikiran kita ini, memikirkan betapa pentingnya pelayanan itu. Dan kita harus memikirkan bahwa pelayanan itu perlu dikerjakan, dan kita perlu melakukan setiap apa yang terbaik untuk Tuhan di gereja kita, dimanapun kita berada. Dedikasikan hidup kita, abdikanlah hidupmu lewat pikiran kita, kekuatan kita, hati kita ini, roh kita, biar menyatu dengan rohnya Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap seruan doa kita ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Kesesakan apapun yang kita alami, duka cita apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami,
Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan kita, hikmat dan akal budi kita ini, maka Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita. Hal yang kedua adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah pengasih yang adil, penyayang yang adil, sehingga Ia pasti memelihara kita dan menyelamatkan kita dari bahaya maut apapun. Coba kita lihat itu di dalam ayat yang ketiga. Bagian pertama itu di dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Bagian yang kedua ini di dalam ayat yang ketiga. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita, Allah penyayang. Jadi jangan khawatir ikut Tuhan, jangan bimbang ikut Tuhan. Percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah kita, Yesus yang kita sembah, adalah Tuhan pengasih dan adil, penyayang. Sekali Dia berjanji memelihara kita, Dia pasti memelihara kita. Dan terbukti Dia telah menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya bagi kita orang-orang yang berdosa. Apatah lagi masalah perlindungan, masalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diberkati, otomatis Dia akan mengerjakan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir ikut Tuhan, kita tidak perlu cemas ikut Tuhan. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Sebab Dia adalah pengasih dan penyayang. Dia menyayangi kita dengan kasih yang begitu besar. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ditulis oleh Injil Yohanes. Yohanes berkata, dari perkataan Yesus sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes berkata, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal diberikan kepada kita. Itulah bukti kasih Tuhan. Itulah bukti Tuhan itu penyayang. Tuhan itu Allah yang pengasih. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ayat yang ke-6 berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kasih Tuhan terbukti melalui Dia memelihara umat-umatnya. Itulah sebabnya jangan kita takut ikut Tuhan. Sebab kasih-Nya dibuktikan dengan pemeliharaannya bagi kita. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Bukan secara kebetulan kita ada hari ini, tetapi kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ada orang yang bangun pagi-pagi melihat ke sekelilingnya, di keluarganya ada yang sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau kita masih ada hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Bukankah dengan virus corona ini ada begitu banyak orang yang nyawanya dijemput oleh virus corona dan dibawa pulang. Saya tidak tahu apakah mereka sudah siap apa tidak. Tetapi dengan virus corona mereka harus meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau kita masih ada saat ini, bukan secara kebetulan. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih menyayangi hidup kita. Dia tahu sejauh mana kita mempersiapkan hidup kita. Itulah sebabnya, persiapkanlah hidupmu dengan baik. Pastikan kalau kita adalah insan yang penyayang, insan yang setia kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dan Allah yang begitu mengasihi kita. Hal yang ketiga adalah Tuhan Yesus telah berbuat baik pada kita sejak zaman dahulu melalui kematiannya di kayu salib. Ayat yang ke-6 berkata demikian, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kita manusia yang lemah, saudara. Kita manusia yang sederhana. Di bagian kitab yang lain itu sebab kita ini seperti cacing di hadapan Tuhan. Kita seperti ulat di hadapan Tuhan. Kita manusia yang tidak dipandang. Kita adalah ciptaan yang sudah berdosa. Citra Allah tidak ada dalam hidup kita lagi. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar itu, Yesus berbuat baik bagi kita pada zaman dahulu melalui kematiannya di kayu salib.
supaya kita memiliki status yang baru, hidup yang baru, hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Percayalah dan imanilah bahwa Tuhan Yesus akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus akan memelihara kita, orang-orang yang sederhana ini. Mungkin hidup kita tidak sebanding dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka lebih nyaman, mereka lebih mapan daripada kita. Tetapi orang-orang yang sederhana ini adalah orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak butuh hidup mewah baru berkata, Tuhan Engkau Allah penyayang, tidak. Dalam hidup yang sederhana, dalam kesederhanaan hidup kita, Allah mengajar kita, Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau kita hidup dalam kesederhanaan, itu berarti Allah mendidik kita. Allah lagi mendidik pribadi kita, hidup kita ini menjadi orang-orang yang sederhana. Ketika kita sadar bahwa kita ini orang ciptaan Tuhan yang sederhana, anak Tuhan yang sederhana, kita semakin membutuhkan Tuhan, pemilik segala-galanya dalam hidup. Mari, sebagai manusia yang sederhana, ciptaan yang sederhana, orang yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, mari kita senantiasa berharap dan mencari Tuhan. Tuhan pasti menolong setiap hidup kita. Bagian yang terakhir adalah tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita dalam keadaan masalah, keadaan bahaya, keadaan pandemi ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 berkata demikian. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana aku membalas? Akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat yang ke-10 menarik sekali. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Meskipun kita dalam keadaan tertindas, meskipun kita dalam keadaan terjepit, meskipun kita dalam keadaan yang putus harapan mungkin, kita dalam keadaan pergumulan yang begitu besar. Teman-teman saya yang lagi menunggu supaya pandemi COVID-19 ini bisa berhenti dan bisa pergi ke universitas yang mereka sudah daftar. Mereka sekarang lagi menunggu kapan pandemi COVID-19 ini selesai supaya bisa bisa kuliah, bisa pergi ke kampus yang baru, tempat sekolah yang baru, yang sudah lulus kemarin bisa kuliah dengan baik. Kalau kita masih ada sampai hari ini, percaya bahwa dalam keadaan masalah sekalipun Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Pastikan iman kita, pastikan kepercayaan kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepada kita dari zaman dahulu dan itu tidak akan pernah berubah. Kemudian kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan jiwa dan akal budi kita ini. Dan ingat, Tuhan Yesus itu pengasih dan penyayang. Dia tidak akan mungkin meninggalkan kita. Dia pernah berkata di dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir dari pasal itu, dia berkata bahwa ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kita kuat karena janji-janji Tuhan. Kita punya pengharapan yang kokoh karena janji-janji Tuhan. Tetaplah berpengharapan, tetaplah percaya pada Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah berseru. Ketika kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, ayat yang kedua berkata, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua pada saat sore menjelang malam hari ini, dan biarlah kita semakin kuat,
kita semakin semangat, kita semakin bersuka cita mengiring Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu berdoa buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur padamu buat kesempatan hari ini. Kami belajar daripada pemazmur bahwa Engkau Tuhan Allah pengasih dan penyayang. Engkau pasti mendengarkan doa-doa kami, Engkau pasti menyertai kami. Sebab Engkau pasti menyendengkan telinga untuk mendengarkan ketika kami berseru memohon kepadamu. Engkau juga mengajarkan kami untuk kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Meskipun kami dalam keadaan terjepit. Sebab kami percaya Tuhan adalah kekuatan, sumber jalan keluar atas hidup kami. Hamba berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang melihat tayangan khotbah ini, pelayanan ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Siapapun mereka, siapapun dia. Kalau mereka hidup dalam persoalan, pergumulan hidup, dari tempat ini hamba berdoa. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjawab pergumulan hidup mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi pergumulan Tuhan sumber kekuatan dan kemenangan dalam hidup mereka. Supaya dunia boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah ingkar janji. Sebab Tuhan Engkau Allah yang berjanji dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati semua yang mendengarkan khotbah ini. Berkati remaja GPD Eklesia Jember dalam masa yang sukar dan sulit ini. Ada teman-teman yang menunggu berakhirnya virus corona ini. Mereka akan pergi ke kampus yang baru, tempat sekolah yang baru. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai, melindungi kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan Engkau sumber kekuatan dalam hidup mereka. Berkati iman mereka, berkati kerohanian mereka, berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-hambamu yang hari ini terlibat di dalam pelayanan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jerih payah kami di dalam Tuhan, Engkau pasti memperhatikannya dan tidak akan pernah sia-sia. Berkati keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami yang terus menopang kehidupan kami ketika kami melanjutkan studi kami atau kami yang masih sekolah di bangku SMP dan SMA. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba berdoa, kiranya turunlah dari surga berkat daripada Allah Bapa itu, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, kekuatan, jaminan keselamatan dari karya Roh Kudus itu menyertai kami senantiasa mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini, dan kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami, sucikan kuduskan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan. Kami berdoa dan mengucap syukur mengakhiri pelayanan kami sore menjelang malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Salam sejahtera.